Selamat pagi. Gue menyapa kalian di hari pertama di tahun 2025. Dan selamat tahun baru buat kita semuanya. Semoga di tahun ini menjadi tahun yang membuat kita lebih bisa menjadi manusia. Dan tahun 2024 kemarin tahun yang benar-benar penuh cerita. Ada tawa, tapi juga ada air mata. Ada pencapaian, tapi tidak pula sedikit juga ada kecewaan. Dan gue mencoba untuk mengingat semua tekanan dan harapan yang tidak terpenuhi, dan impian-impian yang mungkin harus tertunda di tahun 2024. Terkadang rasanya kayak lari tapi nggak ada arahnya gitu. Capek, kelelahan, tapi nggak nyampe di tujuannya. Tapi mungkin itu arti hidup ya. Ada kalanya memang kita harus kalah, karena semua manusia siap untuk menang, tapi nggak semua manusia siap buat kalah. Dan lalu gue mencoba buat berpikir, apa gunanya sih gue tuh terus-terusan untuk menyalahkan keadaan gitu loh. Bukannya hidup ini tuh lebih dari sekedar ngejar target ya, ngejar apa yang kita inginkan. Selalu apabila kita nggak dapetin yang kita inginkan, kita jadi kecewa. Kalau kita misalkan dapetin yang kita inginkan, kita nanti akan bahagia nih, walaupun mungkin kenyataannya nggak sebahagia itu juga ujung-ujungnya gitu loh. Jadi di tahun 2025 ini gue coba pengen nyampein ke kita semua, terutama ke diri gue sendiri. Gue pengen belajar jadi lebih santai menjalani hidup, lebih menghargai setiap momen, nggak lagi terlalu keras pada diri sendiri, tidak lagi membebankan harapan-harapan. Harapan itu sesuatu hal yang membuat kita menjadi hidup juga, tapi kalau kita bisa menyeimbangkannya dengan menjalani hidup yang lebih santai, dalam tanda kutip lebih slow living, kayaknya mungkin kedepannya akan lebih banyak senyum di tahun 2025 ini. Dan gue cuma pengen menikmati momen-momen kecil aja sih, kayak hangatnya matahari di pagi hari, kemudian ketawa, bercanda dengan orang-orang tercinta, orang-orang terdekat, dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dan ataupun mungkin sekedar menikmati waktu sendirian aja tanpa ada beban. Menikmati waktu sendiriannya bukan ke Indomaret terus duduk di depan kursi Indomaret sambil minum kopi ya, enggak. Kalau itu lebih ke meratapi nasib sih. Cuma ini lebih ke waktu sendiri untuk mencoba menerima, tentang bersyukur atas apa yang ada, dan tetap melangkah menjalani hidup ke depannya. Dan karena mungkin menurut gue hidup ini bukan tentang seberapa sempurna perjalanan kita, tapi seberapa tulus dan ikhlas kita ngejalaninnya. Dan ini berhubungan ke topik yang mau gue bahas tentang kebahagiaan abadi, atau istilah lainnya adalah utopia. Kalau utopia itu sebetulnya istilah untuk menggambarkan suatu tempat, keadaan yang ideal, yang sempurna, harmonis, di mana segala sesuatunya tuh berjalan dengan baik tanpa adanya masalah. Dan kata-kata ini tuh berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti ou atau tidak ada, dan topos yang berarti suatu tempat. Jadi secara harfiah sebetulnya utopia itu adalah tempat yang tidak ada, menggambarkan gagasan bahwa kesempurnaan seperti itu tuh cuman hayalan aja gitu loh. Apakah manusia kedepannya akan menemukan kebahagiaan yang sempurna? Itu hanyalah angan-angan belaka aja. Tidak akan pernah kita bertemu dengan utopia atau kebahagiaan yang abadi gitu loh. Jadi kalau gue mencoba untuk breakdown, pernah gak sih
kalian ngebayangin dunia di mana segala sesuatunya tuh berjalan dengan sangat-sangat sempurna. Nggak ada penderitaan, nggak ada konflik, nggak ada kejahatan, nggak ada korupsi, nggak ada manusia yang egois, dan yang ada tuh cuman kebahagiaan yang abadi aja gitu loh. Dunia yang seperti itu tuh yang disebut dengan utopia. Jadi sejak dahulu kala manusia itu udah bermimpi tentang adanya utopia ini, tentang adanya suatu tempat di mana kebahagiaan sempurna itu ada. Jadi dari filosofi Yunani atau dari kalimat Yunani kuno yang gue sebutkan tadi antara O dan Topos, sebenarnya visi atau impian atau harapan kita manusia menjadi sempurna itu adalah ilusi. Dan konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Sir Thomas More pada abad ke-16. Namun di dalam bukunya utopia itu digambarkan sebagai suatu yang tidak ada gitu loh. Jadi memang dari bahasan gue tadi, yang menciptakan kalimat ini sendiri aja dia sudah menggambarkan bahwa utopia atau kalimat utopia ini adalah sebuah khayalan belaka. Dan kita hidup di zaman yang udah modern ya, kemajuan teknologi dan kemewahan yang ada, segala macam yang kita lihat di sosial media, yang kita ngerasa kita banding-bandingin hidup kita dengan orang lain, yang kayak kok dia lebih bahagia ya, kok kelihatannya dia lebih bahagia ya, bukan bahagia ya, kelihatannya lebih bahagia. Dan itu tuh apa ya, kenapa yang kita lihat dan kita mencoba bandingkan ke diri kita sendiri itu kelihatannya kayak kok jauh aja gitu gue tuh ke tahap itu gitu loh, ke tahap orang, kok gue nggak bisa ya ke tahap temen gue yang itu, kok gue nggak bisa ya ke tahap orang-orang yang kayak gitu ya. Dan kalau gue bisa ambil artinya, karena kebahagiaan abadi itu bertentangan dengan sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia itu kita adalah makhluk yang terus berkembang, mencari makna, mencari arti, dan menghadapi tantangan. Karena sesungguhnya tanpa adanya masalah, tanpa adanya tanpa adanya kejahatan, hidup itu jadi hambar. Jadi hanya baik-baiknya aja terus-terusan, itu hidup juga akan terasa udah hambar aja gitu. Kita nggak ngerasain apapun. Jadi tidak ada kebahagiaan tanpa kejahatan, tidak ada kebahagiaan tanpa tidak ada kebaikan tanpa kejahatan. Dan utopia itu janji kosong. Justru penderitaan dan perjuangan dalam hidup kita ini yang memberi makna kita pada kebahagiaan itu sendiri. Jadi kita menghargai adanya rasa senang, tertawa, karena tahu adanya rasa sedih dan air mata gitu. Dan pernah diartikan di salah satu bukunya Albert Camus. Albert Camus pernah ngomong bahwa kebahagiaan sejati bukanlah hidup tanpa penderitaan, tapi hidup dengan keberanian menghadapi penderitaan itu tersebut. Jadi itulah yang mungkin kita sebagai manusia cari, bukan kebahagiaan abadi, tapi harmoni di dalam ketidaksempurnaan. Jadi gue udah ngomong panjang lebar dari tadi. Poin utamanya adalah gue mencoba untuk merefleksikan diri di tahun 2024 kemarin, dan mencoba buat hidup lebih sederhana dan hidup lebih santai di tahun 2025 ini, karena gue pengen menikmati setiap momen yang ada. Itu aja sih video gak jelas ini, tapi
gue harap ini akan jadi reminder buat diri gue sendiri terutama, dan mungkin bisa jadi buat kalian juga, bahwasannya kita coba untuk berhenti sejenak dari cepatnya waktu yang berlalu di hidup kita ini. Tarik nafas, lihat sekitar, bahwa banyak banget momen-momen yang kita akan lewatin, dan momen-momen kecil itulah yang membuat kita bisa bahagia. Oke, segitu aja dari gue. Semoga video yang gak jelas ini sedikit banyaknya bisa kasih kalian pandangan lah gitu. Oke. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.